Ini kondisi tanamannya. Dulu saya ingat celoteh guyonan kami semasa-masa masih jadi buruh harian dulu. Tanaman kelapa sawit ini harus jelas bobot bibitnya, kata orang Jawa itu kelihatan. Jadi kalau ada yang ingin menjual, banyak sekali para petani memang tergiur dengan harga murah, tanaman kelapa sawit ini sudah ada, sehingga mereka tanpa ragu melakukan pembelian kebunnya. Tanaman kelapa sawit ini intinya tidak jauh seperti wanita lah. Kalau wanita itu kan, kalau dia jadi janda itu banyak, ada beberapa faktor. Pertama, ya cerai mati ya istilahnya, atau suaminya meninggal dunia. Kalau suaminya meninggal dunia, wajar. Kemudian kedua, suaminya bertingkah atau istrinya yang bertingkah. Yang ketiga, memang suaminya tadi, atau karena desakan ekonomi, ya bertingkah juga ya, betul juga. Sawit ini kalau dijual sama orang kebun ya, itu tidak jauh berbeda seperti wanita lah. Yang pertama, bibitnya nggak jelas, artinya tanaman kelapa sawitnya abal-abal, sehingga yang punya kebun merasa hasilnya tidak maksimal, sehingga lebih baik dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, tuannya butuh duit. Ya, tuannya bertingkah, kebunnya bagus, tapi karena kebutuhan desakan ekonomi, ya mau sekolah anaknya, asal jangan nyogok anaknya itu sudah dapat kerja. Kemudian yang ketiga, ya tadi, karena yang punya kebun meninggal dunia sehingga istrinya tidak sanggup untuk mengurus dan akhirnya dijual. Jadi sebenarnya kebun kelapa sawit itu tidak jauh berbeda lah dengan wanita, janda ataupun duda. Itu mungkin sedikit inspirasi dari saya. Jangan dianggap itu benar, karena ya biasalah, nama juga lelucon orang-orang yang kerja langkungan. Oke kawan-kawan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Ini untuk bagi petani sawit pemula ya seperti saya ini, memang wajib kita perhatikan ketika proses perawatan piring-piringan. Prinsip dasar dari budidaya kelapa sawit yang pertama itu memang harus memperhatikan kondisi piringan tanaman kelapa sawit. Paling tidak jangan semak seperti ini. Kalau untuk jalur ini untuk awal-awal nggak apa-apa lah, tapi untuk piringan wajib bersih. Kita bisa lihat di sini. Kemudian teknik untuk melakukan penyemprotan piring-piringan itu memang pada prinsipnya tidak dianjurkan melakukan penyemprotan menggunakan herbisida sistemik ketika dia sebelum masuk masa TBM. Tanaman belum menghasilkan ini karena memang pelepahnya masih sangat landai, bawah sekali. Nah, ini kondisinya kalau memang tidak kita perhatikan dengan betul. Tanaman akan stres. Kenapa? Karena daun-daunnya mati semua. Ini harus dihindari nih. Jangan dicontoh. Lihat. Kebetulan lahan ini ada sekitar 170 pokok batang. Varietas yang kita gunakan campur, tapi paling banyak secara mayoritas adalah PPKS Medan. Yang ambi, kemudian ada 540, ada 718 juga ada. Ini buah tanaman usia sekitar 4 tahunan tidak terawat, karena yang punya kebun sibuk jualan bibit dulunya. Nih, buah udah panen kemarin dapat sekitar 300 lebih kilo. Ya lumayan tuh harga saat ini.
dapat 700.000, lumayan. Itu buah alhamdulillah cukup, tapi ukuran jangjangnya belum terlalu maksimal. Yang perlu diperhatikan juga kadang-kala ada proses katrasi. Nah, ini kita bisa lihat, ini cukup bagus. Ini tangan saya udah lebih dari 3 kilo ini. Jadi proses penyemprotan itu cukup harus hati-hati, karena akan menyebabkan tanaman stres. Walaupun kita menggunakan racun kontak, kita bisa lihat ini. Katrasi memang wajib dilakukan ketika usia tanaman kita berusia 10 bulan. Karena biasanya tanaman kelapa sawit sudah mulai mengeluarkan bunga. Untuk 10 sampai 15 bulan memang dianjurkan untuk pembuangan habis ya. Baik jantan maupun betina wajib kita buang habis. Tapi ketika masuk usia 18 bulan itu disarankan kita melakukan katrasi hanya bunga betinanya saja. Karena jantan itu kan tidak terlalu lama, dan gunanya pembuangan bunga, tidak membuang bunga jantan adalah untuk menarik serangga penyerbuk. Apa namanya? Lupa lagi saya. Jadi memang itu fungsinya untuk serangga penyerbuk, dan kalau dia sudah cukup, ya istilahnya untuk sumber pakan mereka sih. Ini kondisinya. Lihat, masih ada juga yang pelepahnya patah. Ini genetik, bisa juga karena keracunan penggunaan herbisida sistemik. Pembuangan pelepah atau pruning itu tidak dianjurkan untuk tanaman kelapa sawit yang berusia ya sebelum masuk TM1, tidak dianjurkan. Karena itu memang akan menyebabkan tanaman stres. Biarkan saja dia mati di dahan pelepahnya. Dia akan menyebabkan sulit untuk orang memanen. Pertumbuhan tidak seragam karena umur tanaman kelapa sawit ini tidak semuanya dalam seumuran. Karena yang ngambil memang saya semai sendiri, tapi yang lain saya ngambil punya teman. Ini kondisinya. Jadi memang kondisi kebun ini sama sekali kurang terawat dan sangat merugikan pemilik kebun sebenarnya. Karena apa? Karena duit tidak menghasilkan dengan cepat. Kalau buah alhamdulillah penuh. Nah, tanah ini adalah tanah rumpukan dari tambang ya. Sana bekas kolong TI semua. Ini belah sini mungkin tumpukan, jadi tanahnya agak subur. Lihat, ini mati gara penggunaan herbisida yang serampangan. Bisa lihat kolong TI, daun-daun mati. Ini harus diperhatikan kawan-kawan kalau memang kita serius untuk berbudidaya tanaman kelapa sawit. Jaga dan usahakan piringan tetap bersih, jangan seperti ini. Yang biarkan, karena yang rugi Anda sendiri. Lalang terutama ini wajib menggunakan herbisida sistemik, musnahkan. Ada sebagian mengatakan saya tidak cuma sekali Pak membuang buah atau katrasi. Ya ada masalah, asal bobotnya masuk 3 kilo ke atas. Nah ini
lumayan, bisa panen besok. Jadi kawan-kawan, rawat kebun Anda seperti Anda merawat anak Anda sendiri.